sih dok? Ini saya ngomongin kuman. Ini contoh kuman Salmonella typhosa. Kuman itu tersusun atas ini pelapis namanya dinding sel, kemudian ada membran sel. Ya. Nah, lapisannya ada macam-macam. Ini kita lihat video saja. Karena ada yang senang visual, ada yang senang audio visual. Kita lihat. Ya. Suaranya kedengaran ya? Ngerti ya bahasa Inggris ya? Ngerti. Ini bagian dari sel. Lihat, dia itu bisa bertahan karena ada dinding selnya tadi. Ada fibri, ada flagellin, ada villi. Terus ini bicara kuman ya. Ayo. Terima kasih. Nah, itu ada plasma membran. Itu DNA yang tengah-tengahnya, dia bisa tumbuh gitu ya. Nah, ini caranya mereka membelahkan. Jadi satu jadi dua gitu. Namanya binary fission. Oke. Kita lihat strukturnya ya. Ada lapisan utama luarnya, ada membrannya, ada intinya, ada organelnya. Ini yang penting, bagaimana Quran kok bisa pengaruh, nanti kita lihat di sini ya. Tapi harus tahu dulu kuman itu siapa. Karena kalau nggak tahu kuman, gimana kita tahu efek gelombang suara? Oke ya, lanjut. Nah, setiap makhluk hidup ada yang namanya membran sel. Membran sel itu apa ya? Kayak pintu masuk sebelum masuk ke dalam sel. Kenapa ini saya penting bicara sel? Karena sel adalah organ terkecil dari setiap makhluk hidup, termasuk kuman, termasuk manusia. Pahami ini, ya? Dan ini intinya di sini. Jadi sel itu bisa hidup kalau dia apa? Ada yang masuk ke dalam. Pahami nggak itu? Misalnya, mobil bisa hidup kalau ada bensin. Manusia bisa bergerak, bisa jalan kalau ada makanan, ada minuman. Benar nggak? Kalau nggak ada makanan dan minuman yang masuk, manusia gimana? Nggak bisa tumbuh, nggak bisa bergerak. Sama dengan sel. Sel butuh makanan, butuh minuman masuk, dan media masuknya mulut mereka lewat yang namanya membran sel. Kalau kita mulutnya di sini, kan itu tuh, supaya dia bisa melakukan aktivitasnya membelah, satu menjadi dua, dua menjadi empat. Pahami ini dulu. Paham sampai sini? Pelan-pelan ini. Ya, ternyata
semua itu lewat mulut. Mulutnya itu yang disebut dengan membran tadi. Nah, nanti hubungannya adalah dengan Quran masuknya ke membran tadi. Sudah ya? Apa isi daripada membran sel? Nah ini. Jadi ada reseptor atau tempat nangkep-nangkepnya. Terus ada regulasi namanya double helix. Nah, kita lihat videonya saja. Ini kita masuk video dulu. Nah, lihat. In this video, we will be discussing the structure of the cell membrane. Sel membran. When scientists looked Sel at the selected bulat, permeable ya. cell membrane, they described its structure as a fluid mosaic. Ya, ini You fluid might know mosaic. that a mosaic is a picture made up of little tiles. Like a mosaic, the cell membrane is made up of different parts as well. Nah, ini begini. Jadi ada The cell membrane lipid has two bilayer. layers of Ada namanya fosfolipid, namanya lipid bilayer. bilayer. Karena dia harus lawannya lemah. Jangan pakai tangan saya, Pak. Gitu The ya. phospholipids in it have the ability to move in a flexible, wave-like motion. Nah, dia gerak-gerak gitu, membran gitu. Let's take a closer look at a few phospholipids. The round head portions are hydrophilic, which means they are attracted to water. Both the extracellular fluid, meaning fluid outside the cell, and the cytoplasm inside the cell are mostly made up of water. Kenapa ini penting? Karena ini basic nanti untuk menerangkan efek gelombang Will nanti. be oriented toward the extracellular fluid, Ini mau. and the heads of the inner layer will be oriented toward the cytoplasm. Protein susah dia Cell lewat. membrane this way. Mereka perlu yang namanya media So untuk how bisa do lewat. these larger molecules pass through the cell membrane? Nah, ini. Molecules move through proteins Nah, embedded in protein the cell, channel. Jadi ada pintunya untuk either bisa from masuk. the extracellular area into the cell, or from the intracellular area out of the cell. These substances will move through tunnels made up of these proteins. We'll explore how things move through the cell membrane in greater detail separately. Iya, oke ya. Jelas, paham nggak nih? Jadi kuman bisa dapat makanan bukan lewat mulut, beda sama kita. Mereka dapat makannya lewat membran sel tadi. Ada yang bisa langsung masuk, ada yang perlu ditangkap dulu. Misalnya protein diambil, glukosa diambil. Untuk apa sih? Karena mereka butuh bahan baku untuk bisa membelah. Satu menjadi dua, dua menjadi empat. Atau dia memproduksi sesuatu lewat media tadi. Paham sampai sini? Paham ya? Jadi kalau pengen sel itu tumbuh atau sel itu mati, maka kita harus memblokade di mulutnya. Misalnya kita akan tumbuh besar kalau makannya ada, tapi kita nggak akan tumbuh kalau nggak dikasih makan. Sama dengan sel. Selnya kalau itunya ditutup membrannya, maka dia nggak bisa hidup. Atau dibuka terus-terusan, makan terus, malah jadi kegendutan, pecah, rusak. Paham di sini? Nah, gelombang itu nanti mainnya di situ levelnya. Kapan dia bisa membuka, kapan dia bisa menutup. Ternyata gelombang mempengaruhi itu. Dan ingat, kuman itu cerdas. Walaupun nggak ada otaknya kuman di mana saya nggak ngerti. Ya, karena kecerdasan kata identik dengan otak. Padahal ternyata kuman punya intelijensia. Dia bisa melihat ini kapan dia butuh, kapan tidak butuh. Hebatnya kuman. Maka itu kenapa sekarang angka resistensi kuman meningkat luar biasa. Resistensi kuman. Jelas ya? Baik, saya lanjutin. Nah, ini lihat. Proses transport kuman itu lewat media. Nggak mungkin nggak lewat media. Ada yang caranya difusi, osmosis, udah ini nggak penting. Tapi adalah cara mereka bisa masuk ke dalam sel. Ternyata lewat mulut-mulut tadi. Ada yang ngerembes langsung, ada yang lewat media sel. Mekanismenya apa? Begini. Paham ya? Ada yang dengan ikatan, ada yang dengan tegangan, baru mereka bisa masuk.
Paham di sini ya? Nah, ini mekanismenya. Nah, ini yang agak ribet ini. Ya, ternyata mereka bisa masuk ke dalam sel, banyak mekanismenya. Ini kalau kita lihat di sini ya. Ada yang difusi sederhana, air oksigen langsung masuk, gampang. Ada yang perlu transport aktif, butuh energi. Contohnya apa? Natrium, kalium, H2O. Jadi komponen-komponen terkecil yang dibutuhkan sel. Ada yang transport aktif, contohnya Pak, asam amino dan glukosa. Jadi Bapak Ibu, kalau kita makan minum, itu kan ada komponennya, nggak mungkin roti langsung masuk ke sel, kan nggak mungkin. Kan bagiannya kecil-kecil kan. Maka misalnya kue, misalnya ada proteinnya dipecah, pecah, namanya asam amino. Asam amino dibutuhkan oleh sel untuk dia bisa membelah. Dia juga butuh glukosa, tidak makan roti, rotinya langsung masuk ke sel. Rotinya dipecah menjadi komponen-komponen terkecil yang namanya glukosa. Glukosa masuk ke dalam sel dibutuhkan lewat transport aktif. Ini mekanismenya. Ya, atau dengan cara yang lain, lewat gap junction, atau dengan cara pinositosis, atau endositosis, atau fagositosis. Ini mekanismenya saja. Jadi banyak mekanisme si sel dapat makanan. Sel adalah bagian terkecil dari makhluk hidup, termasuk bakteri. Paham ya sampai sini ya? Nah, membran sel ini ternyata juga ada satu saluran yang disebut dengan MSC. Nah, ini ilmu baru. Saluran MSC. Apa itu MSC? Mechanosensory Channel. Channel yang dia ternyata bisa membuka, bisa menutup kalau ada rangsang suara. Nah, ini keren. Ternyata dia punya kuping, bahasa kerennya begitu. Kupingnya namanya channelnya di membran sel yang namanya MSC. Kuping, denger dia. Tep, buka, masuk. Oh, ini nggak bisa masuk, kayak gitu. Paham? Oke ya. Oke, ini semua ini ada di buku saya, semuanya ada. Ya, jadi kalau mau detailnya di buku itu buku disertasi, bahasanya ribet. Iya. Mohon maaf, saya bawanya cuma terbatas ya, cuma 40 kalau saya bawa saya. Ya, mohon maaf. Jadi yang cepet ya dapat berarti ya, kalau enggak ya mohon maaf. Gitu ya, ini. Jadi saluran ini yang berespon. Ya. Dia buka, dia nutup ketika ada aspek gelombang. Oke ya. Dan gelombang itu dipengaruhi oleh jenis gelombang, frekuensi gelombang, intensitas gelombang. Sama satu lagi, quorum quenching. Apa bedanya quorum quenching dan quorum sensing? Quorum sensing itu adalah si kuman ngomong sama kuman lain, sedangkan quorum quenching dia batasin ngomongnya, jadi diblokade. Paham ya? Oke, saya lanjutin lagi. Nanti masuk ke video lebih enak. Ini tadi udah ya. Nah ini mulai bahasa agak serius. Nggak tahu nih ngerti apa enggak lah. Ya pokoknya saya ngomong aja deh. Iya, nggak apa-apa. Maklum. Jadi ada saluran namanya MSC. Kalau pada manusia namanya piezo. Kupingnya nih, baca kupingnya nih. Saluran yang bisa dia ngerespon dengan gelombang tadi supaya dia bisa buka nutup. Karena buka tutupnya ini menentukan hidupnya si kuman, hidupnya si sel. Buka bisa masuk, kalau nutup terus nggak bisa dia. Ini saya bicara respon. Kok tadi bisa berespon? Kenapa? Karena dia ada satu pintu yang bisa nutup ketika dia dibacakan sesuatu. Nah, nutup bukanya ini nih yang penting nih. Ternyata nutup bukanya seolah-olah di situ ada otak. Ini kayaknya saya butuh buka terus deh dengan bacaan begini. Oh, saya butuh nutup terus deh dengan bacaan ini. Itulah intelijensia daripada si sel. Sel itu pintar sekali. Nah ya, kalau di mamalia namanya tract, ya. Kalau di tumbuhan namanya oska, ya. Kalau di cacing namanya TRP. Ini nama-nama, ya, singkatan-singkatan, ya.
Tapi secara umum namanya mechanosensory channel. Kita lihat lagi. Apa yang terjadi ketika dia neken ini? Kan gelombang suara jadi bikin kayak gelombang dung gitu. Pernah ingat speaker? Speaker itu kan kalau suara kan dung. Nah, ini akan neken gini nih. Tek, tek, maka dia akan terbuka. Maka ion bisa masuk. Makanan masuk, nutrisi masuk. Maka ini yang menentukan sel itu tumbuh dan tidak tumbuh. Ini secara ilmiahnya bisa terangkan. Ya, lihat. Ultrasound, dia akan berespon, buka, tutup, buka, tutup. Oke ya, sambil respon yang lain, respon yang karena faktor kebutuhan tadi. Oh, sel butuh makan, kasih makan. Oh, sel butuh asam amino, kasih asam amino. Itu sunatullahnya. Tetapi di luar sunatullah ada aspek MSC yang berespon ketika gelombang diberikan. Kita lihat di sini. Itu dia, ketika ada gelombang sound frekuensi, maka dia akan narik ini. Maka dia akan buka. Sudah? Paham ya? Ini contohnya lagi. Jadi kalau dikasih mechanical itu kan kategorinya mechanical sound. Maka dia akan terbuka, maka kalsium akan masuk. Nah, kalsium ini ternyata berperan dalam proses di dalam sel itu sendiri. Tapi kalau kalsiumnya kebanyakan